Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, malam-malam begini ya, tanggal 28 akhir bulan, akhir tahun juga gitu ya. Saya mendapatkan pertanyaan yang sangat unik sekali ya, sampai-sampai pertanyaan ini itu tidak pernah terjawab ya. Semoga malam ini saya bisa menjawab pertanyaan itu dan tidak ada lagi yang kebingungan gitu ya. Pertanyaannya apa sih, Bang? Barangkali Anda bisa jawab, silakan tulis di kolom komentar juga gitu ya. Kita sama-sama membantu orang-orang yang galbah ini. Oke. Nah, di sini ada yang bilang seperti ini. Bang, mending respon DC atau enggak sih, Bang? Ya ampun, pusing banget, Bang. Katanya kita harus respon DC sekali aja biar tandanya nggak kabur. Jadi orang ini takut diklaim kabur dari hutangnya gitu ya. Sampai bingung, WA DC itu harus direspon atau tidak gitu ya. Jadi, mulai dari sekarang, Anda wajib berhenti merespon penagihan dari pinjol. Saya kasih tahu. Misal Anda bekerja sebagai DCWA pinjol, gitu ya. Anda bekerja sebagai DCWA pinjol. Lalu hari ini di pagi hari itu ya, Anda dimaki-maki oleh atasan Anda. Oke, karena Anda tidak bisa mencapai target ya, atau tidak ada yang bayar sama sekali ke Anda, sudah ditagih gitu ya. Jadi Anda dimaki-maki, kata atasan Anda ya, sampah lo, ya kan. Kalau ada sampah yang lebih kotor, yaitu lu, ya. Kerja nggak becus, nggak target, gaji pengen, ya, seperti itu kan ya, di dunia koperasi leasing itu seperti itu ya. Lalu karena Anda tidak mau dipermalukan di kantor, ya, Anda tidak mau dimaki-maki di kantor, keinginan Anda yang jadi DC pinjol itu untuk mendapatkan target tagihan akan semakin tinggi. Ya, keinginan Anda itu ya. Anda sudah telepon sana sini, WA sana sini, masih belum ada yang bayar. Ya. Menurut Anda ya, alamak, ya kan, dimaki-maki lagi nih gue nih, besok nih ya kan, dipermalukan lagi gue nih besok nih ya. Karena ketakutan dimaki-maki ya, oleh atasan Anda besoknya, Anda semakin fokus untuk mendapatkan keinginan Anda, yaitu nasabah yang bayar. Ya, jadi kesimpulannya, keinginan DC pinjol itu adalah nasabah yang bayar, bukan nasabah yang respon. Oke, ya. Jika mindsetnya Anda setiap detik harus selalu respon penagihan yang masuk, agar kondar Anda tidak dihubungi, tidak ada DC lapangan yang ke rumah, itu sia-sia. Ya, karena yang dibutuhkan DC pinjol adalah pembayaran Anda, ya, bukan respon Anda. Nah, makanya banyak yang sakit hati. Oke, saya ya, Anda sudah respon ratusan WA, ya, agar tidak dihubungi kondar, agar kondar tidak dihubungi, agar DC lapangan tidak ke rumah gitu ya. Saya sudah respon ratusan WA gitu, tapi kondar masih dihubungi saja, DC lapangan masih datang saja. Banyak yang sakit hati seperti itu ya. Oke, DC pinjol akan melakukan semuanya agar Anda cepat membayar. Oke, agar DC itu tidak dimaki-maki, tidak dipermalukan besoknya pagi-pagi sudah dapat sarapan maki-maki. Ya, menurut DC itu masih mending saya mempermalukan nasabah ini dengan cara menghubungi kondar agar cepat bayar daripada saya dipermalukan. Ya, jadi sangat sia-sia Anda tidak punya uang, ya, tetap merespon DC, ya kan? Hidup udah susah, makan sudah dikurangi, duit di ATM tinggal 50.000 tapi nggak bisa diambil karena saldo mengendap, ya kan? Ya, Anda tetap respon DC, sia-sia, ya, sia-sia sekali dengan harapan yang naif, ya. Anda merespon DC itu dengan adanya harapan yang naif agar kondar tidak dihubungi, agar tidak ada DC lapangan yang datang, sangat sia-sia karena DC akan melakukan segala cara agar Anda melakukan pembayaran. Ya, oke ya. Nah, tahu dari mana Bang kalau DC itu setiap hari dimaki-maki sama atasannya? Wah, banyak ya DC-DC yang tidak, saya fine-fine saja di kantor, bohong. Ya, DC itu dimaki-maki sama atasannya setiap pagi. Ya, setiap pagi dan sore, apalagi akhir bulan closing. Kalau finance akhir bulan itu repot. Ya, makanya Anda kalau orangnya malas ya nggak usah kerja di bank, koperasi leasing, pinjol, nggak usah. Karena akhir bulan itu Anda bisa sampai jam 12 malam, bisa sampai jam 1. Oke ya.
Lanjut ya. Tahu dari mana Bang kalau DC itu setiap hari dimaki-maki sama atasannya? Ya dari penagihannya, ya. Penagihannya yang melanggar aturan, ya. Menagih lewat sosmed. Oke. Mengancam untuk mempermalukan nasabahnya, ya. Orang yang seperti itu, ya. Orang yang sudah menagih lewat sosmed, bikin-bikin poster itu ya. Kalau Anda mau tahu, orang yang seperti itu adalah orang yang sudah ditekan, dimaki-maki, dipermalukan di kantornya, ya. Jadi mereka akan mencari cara agar tidak dipermalukan lagi besoknya. Makanya DC pinjol ilegal, jurus pamungkasnya menyebarkan data, menyebarkan poster yang diedit-edit dengan tujuan untuk mempermalukan nasabahnya. Ya, karena menurutnya, oke, saya dipermalukan besok ya, dimaki-maki lagi besok saya sama atasan karena nggak dapat tagihan gitu ya, nggak apa-apa lah. Tapi sebelum itu saya akan mempermalukan nasabah-nasabah ini terlebih dahulu. Ya, jadi impas. Gitu. Itulah DC pinjol ilegal. Ya, oke, begitu ya. Kembali lagi, kenapa Anda harus stop respon DC? Ya, karena agar Anda tidak sakit hati. Oke, masih mending kondar itu langsung dihubungi. Ya, percaya saya. Masih mending kondar Anda itu langsung dihubungi dan DC lapangan datang. Oke, daripada Anda punya harapan ya karena selalu merespon DC, membalas WA DC yang ujungnya kondar Anda tetap dihubungi dan DC lapangan tetap datang. Ya, Anda jadi sakit hati dan capek. Ya, masih mending itu seperti itu ya. Masih mending Anda galbay ya. Kondar itu langsung dihubungi hari itu juga ya, karena Anda membuang nomor Anda ya, melepas nomor Anda gitu ya, atau tidak merespon lah gitu ya. Lalu kondar itu dihubungi dan hari itu juga DC lapangan datang. Cepat beres seperti itu. Ya. Daripada Anda selalu menghindar itu tidak menyelesaikan masalah ya. Itu hanya memperpanjang saja. Gitu ya, memperpanjang ketenangan yang semu. Gitu ya. Anda menghindar gitu kan. Masih mending DC lapangan cepat datang, masalah Anda selesai. Gitu ya. DC lapangan datang nggak ada uang Mas, mohon maaf. Ya, saya sejujur-jujurnya ya, Anda bisa lihat sendiri nih, kalau mau tahu isi dompet saya kosong ya, Anda sambil sulap gitu. Ini kosong gitu ya. Kosong Mas gitu kan. Kosong Mas, kosong gitu kan. Anda sambil sulap gitu ya. Masih mending seperti itu daripada Anda menghindar gitu. Temui DC lapangannya. Oke? Ya. Jadi mending Anda abaikan semua penagihan yang masuk agar ketakutan Anda, ya saya ulang ya, mending Anda abaikan semua penagihan yang masuk, oke, agar ketakutan Anda cepat terrealisasi, agar kecemasan Anda segera terjadi dan berlalu dengan sangat singkat, cepat, gitu ya. Masih mending seperti itu daripada kecewa karena harapan, karena usaha Anda yang merespon DCWA. Ya, yang tidak ada hasilnya, ya kan ya, seperti itu ya. Jadi resiko tidak merespon DC, ya, resiko tidak merespon DC adalah kondar dihubungi, ya, dan resiko merespon DC, membalas WA DC, ya, kondar dihubungi. Ya. Jadi sama semua, mau Anda respon mau Anda tidak, kondar akan dihubungi. Ya, perbandingannya kalau Anda merespon DC lalu kondar ini tetap dihubungi, ya Anda sakit hati, ya. Anda capek-capek ratusan WA, ratusan telepon, ya. Anda respon, Anda jawab, ya, mengganggu pekerjaan Anda, mengganggu keseharian Anda, mengganggu berdagang Anda, ya. Ujungnya kondar tetap dihubungi, Anda sakit hati, ya. Mending saja Anda tidak merespon DC, tutup semua akses komunikasi, ya. Lalu kondar dihubungi, DC lapangan datang, ya, Anda tidak sakit hati seperti itu karena cepat gitu ya. Oke, Anda tidak perlu capek-capek berdebat dengan DC, debat kusir seperti pengangguran dengan DC. Ayo saya mau menang nih lawan DC, nggak perlu seperti itu, ngapain ya, kecuali memang Anda pengen yang nggak ada waktu banyak waktu luang gitu, saya mau ngerjain DC gitu kan ya. Ya tapi ngapain juga seperti itu ya, masih mending tutup saja semua komunikasi Anda ya. Oke, nah mental Anda juga harus siap ya, terutama buat yang cewek-cewek
Ya, yang wanita-wanita ini mental Anda harus siap gitu kan ya. Saya nggak punya uang untuk bayar. Ya, Anda harus tahu itu. Saya nggak punya uang untuk bayar. Saya tidak bisa gali lubang tutup lubang. Ya, saya tidak bisa jual rumah. Ya, nggak mungkin saya jual rumah. Nggak mungkin saya jual motor. Ya, nggak mungkin saya pinjam ke tetangga ke saudara. Ya sudah. Ya, terima saja. Kalau kondar Anda akan dihubungi. Ya, paling hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah selesai ya. Tidak perlu takut, tidak perlu malu. Oke, daripada Anda jual rumah dan nggak tahu mau tinggal di mana, ya. Daripada Anda jual motor, akhirnya saya nggak bisa ngojek, ya. Daripada saya berpotensi bertengkar dengan tetangga dan saudara karena pinjam uang, ya. Mending saya galbaikan saja. Ya, mending Anda galbaikan saja. Oke ya, seperti itu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.